Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dimanapun berada, terkhusus bagi keluarga Jemaat GPIB Immanuel Semarang. Kembali kita akan melaksanakan ibadah rumah tangga sebagaimana pada malam hari ini adalah tanggal 23 Juni 2021. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah yang dilaksanakan ini juga merupakan rangkaian dalam bulan pelayanan dan kesaksian yang dilaksanakan di tengah-tengah keluarga Jemaat GPIB Immanuel Semarang. Kiranya kita terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan oleh karena pertolongan Tuhan. Jemaat, mari kita ambil saat teduh sejenak. Kami jemput jemaat untuk berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 16 pada baitnya yang pertama. Dalam rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB ini, ya Tuhan, ya Bapa, mampukanlah kami untuk konsisten melaksanakan perintah-Mu dengan penuh tanggung jawab. Ibadah ini kami mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kita bernyanyi dari Kidung Jemaat yang nomor 16 tadi pada baitnya yang kedua. Pemberitaan firman pada malam hari ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Yurinawa Salawangi STH. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami memohon hikmat-Mu. Berilah kami pengertian untuk maksud-Mu atas firman yang kami baca. Amin. Dengan tetap berdiri, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita di malam ini terambil dari kitab Nehemia, pasal 4 ayatnya yang ke-6. Kitab Nehemia pasal 4 ayat yang ke-6 berkata demikian. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Demikianlah pembacaan Alkitab yang berbahagia, kita yang mendengarkannya dan mau melakukannya dalam hidup beriman. Bapak Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
melanjutkan apa yang sudah disampaikan pada hari Minggu yang lalu, bahwa Nehemia mendapatkan tugas atau direkomendasikan oleh Artasasta untuk kembali membangun kota Yerusalem. Dan pada hari Minggu juga dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nehemia, baik dalam perjalanan maupun dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri, menghadapi berbagai macam tantangan juga hambatan. Bahkan yang melatar belakangi bacaan kita pada malam hari ini menjadi jelas tentang hambatan itu, bahwa seorang bupati Sanbalat dari Samaria bersama juru tulisnya Tobia, yang dapat dikatakan mereka memprovokasi mereka yang sedang sibuk bekerja membangun tembok itu. Tetapi dari pasal 4 ayat 6 kitab Nehemia ini, bahwa di sana dikatakan bahwa mereka tidak terpengaruh dengan celoteh Sanbalat dan juru tulisnya. Di sana dikatakan bahwa mereka tidak menjadikan celoteh itu menjadi satu penghalang untuk terus bekerja dan menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Dan dalam kerangka itu juga di sana dikatakan tadi dalam pembacaan kita, mereka bekerja dengan segenap hati. Bapak Saudara, di hari Minggu saya katakan bahwa mereka tidak berjanji melakukan itu dengan segenap hati, tetapi melakukannya. Dan statement pada pasal 4 ayat 6 ini, bahwa mereka bekerja dengan segenap hati, itu adalah sebuah penilaian, bukan sebuah pernyataan dari pekerja saat itu bahwa mereka bekerja dengan segenap hati, tetapi ini merupakan sebuah penilaian. Dan dalam kerangka itu, apa yang mau dikatakan dengan segenap hati? Yang mau dikatakan tentang segenap hati adalah bahwa mereka bekerja dan pikirannya terpusat pada pembangunan itu, atau mereka fokus terhadap pekerjaan itu, tidak mendengarkan suara-suara lain. Yang penting saya bekerja, saya menyelesaikan tanggung jawab saya. Jadi pikirannya terfokus. Itulah segenap hati, Bapak Saudara. Nah, dalam hal ini, dalam hidup bergereja, seringkali kita dengar janji-janji. Misalnya, para katekesan yang diteguhkan menjadi warga Sidi Baru. Mereka di sana menyatakan ketika ditanya oleh pelayan firman, jawabannya dengan lantang, iya, dengan segenap hatiku. Tetapi nyatanya setelah mereka diteguhkan, kehadiran di gereja pun dapat kita lihat dan kita hitung. Dalam perkawinan, di sana juga ada janji, walaupun tidak dikatakan dengan segenap hatiku. Aku akan setia dalam untung dan malang dan bla bla bla. Tetapi nyatanya juga pengangkatan, penebuhan, pengurus pelkat komisi. Di sana juga dikatakan, dijanjikan ya dengan segenap hatiku. Tapi nyatanya para presbiter juga ketika diteguhkan menjawab ya dengan segenap hatiku, tapi nyatanya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah benar pernyataan-pernyataan ya dengan segenap hatiku dalam hidup bergereja seperti yang tadi saya katakan?
adalah pernyataan yang mau mengatakan bahwa ketika dikatakan ya dengan segenap hatiku, itu menunjukkan bahwa saya akan berpikir secara serius, terfokus dengan apa yang tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Nyatanya, silakan lihat sendiri. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi nyata-nyata dalam pernyataan dan realitasnya sangat berbeda. Banyak orang beralasan untuk melaksanakan dengan segenap hati. Misalnya, sebelum dia punya anak, dia minta berdoa kepada Tuhan supaya dia diberikan keturunan dan sebagainya. Tapi ketika Allah memberikan anak kepadanya, anak menjadi alasan untuk melaksanakan ya dengan segenap hatiku. Ketika ada rintangan, ketika ada hambatan sedikit saja, tergeserlah janji ya dengan segenap hatiku. Dan masih banyak yang lain, Bapak Saudara. Di sini mau dikatakan, Bapak Saudara, ketika seseorang mengatakan ya dengan segenap hatiku, tetapi sesungguhnya pikirannya tidak terfokus dengan apa yang dinyatakannya. Sekali lagi, itu sebabnya dalam prosesnya bukan dengan segenap hati, tetapi sesuka hati. Itu yang terjadi. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau dalam bacaan kita atau sebelum masuk apa yang ingin saya katakan, menurut saya pernyataannya dengan segenap hatiku yang sebatas rumus liturgi, menurut saya itu perlu dikaji ulang. Karena berdasarkan bacaan kita seharusnya mereka bekerja dengan segenap hati, itu berarti pernyataan dari sebuah penilaian. Jadi itu menurut saya rumusan dalam liturgi dengan pernyataan ya dengan segenap hatiku itu perlu dikaji ulang. Karena nyata-nyata bukan segenap hatiku tetapi sesuka hatiku. Bapak saudara, kalau kita mengacu pada apa yang diajarkan Yesus kepada kita dalam hukum yang utama dan terutama, di sana Yesus katakan atau Yesus ajarkan buat kita, bukan saja dengan segenap hati, tapi juga dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam praktek kita membangun spiritualitas kita, di dalam praktek kita membangun satu tembok. Tapi tembok ini saya mau katakan bukan tembok kota Yerusalem, tapi tembok keselamatan. Karena tembok Yerusalem yang dibangun salah satunya adalah untuk menjadi benteng, untuk menjadi batas teritorial. Tetapi yang pasti tembok itu memberikan rasa aman bagi yang ada di dalamnya. Demikian ketika saya mengacu kepada ajaran Tuhan Yesus. Inilah tembok yang harus kita bangun demi keselamatan kita, demi kesejahteraan, demi keselamatan atau keamanan dengan rasa damai. Maka kita harus membangun tembok keselamatan itu. Dan itu harus pertama-tama kata Tuhan Yesus dengan segenap hati. Artinya kalau kita memang ingin selamat, kalau memang kita ingin hidup bersejahtera dan damai sejahtera, maka pikiran kita harus kita fokuskan untuk keselamatan dan damai sejahtera itu.
Yang kedua, dengan segenap jiwa. Jadi hal fokus terhadap keselamatan, fokus terhadap damai sejahtera itu seiring dengan nafas kehidupan. Dan bukan sekedar seiring dengan nafas kehidupan, tapi dengan semangat yang kuat, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, semangatmu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya, gunakan akal yang Allah berikan. Sekali lagi, akal yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah untuk melakukan hal yang baik. Bukan akal-akalan. Itu yang harus kita pahami. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, sesungguhnya kita disadarkan dengan pembangunan tembok Yerusalem ini. Bagaimana kita membangun tembok keselamatan itu bersama. Bukan tembok masing-masing, tapi tembok bersama. Itu sebabnya Bapak Saudara, kita diajarkan oleh Yesus untuk saling menegur, untuk saling mengingatkan satu terhadap yang lain. Itu sebabnya dalam hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keberhasilan Nehemia bersama orang-orang Yehuda yang ada di Yerusalem pada saat itu, ternyata bukan hanya dengan segenap hati, bukan hanya pikiran yang terpusat pada pembangunan itu, tetapi juga dengan doa-doa mereka. Ketika Sanbalat dan Tobia menghina, mengecilkan usaha mereka, percuma kamu bangun-bangun, apa yang kamu kerjakan itu mudah dirubuhkan. Itulah bagaimana Sanbalat merendahkan, mengecilkan upaya, usaha yang mereka lakukan. Tetapi mereka memohon kepada Tuhan agar mereka diberikan kekuatan untuk tetap setia di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Demikian juga kita Bapak Saudara. Kita juga bukan sekedar dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Yang saya katakan tadi, dalam realitasnya, bukan dengan segenap hati, tetapi sesuka hati. Dan bukan dengan segenap jiwa, tapi segenap apa yang kuinginkan. Bukan dengan segenap akal budiku, tapi dengan segenap apa yang saya suka. Bapak Saudara, terkait ketika kita sedang dilanda oleh COVID-19 ini, kita ada dalam kondisi berperang dengan COVID-19 ini. Maka sebagai Kristiani, kita harus patuh terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah, baik pusat maupun setempat. Sebagai gereja, kita harus patuh dalam kerangka protokol kesehatan. Sekali lagi Bapak Saudara, kita semua rindu untuk beribadah di dalam persekutuan seperti hari-hari yang lalu. Tetapi dalam kondisi ini, maka kita harus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita melalui protokol kesehatan. Berita-berita yang kita sampaikan adalah perkembangan dari pandemi yang semakin berubah dengan berbagai bentuknya, dengan tingkat bahaya yang semakin tinggi. Kita harus memperhatikan itu. Kita harus mewaspadai.
Tetapi bukan berarti kita harus takut dan kalah dengan situasi kondisi ini. Itu sebabnya hentikan berita-berita yang membawa ketakutan. Berita-berita yang mematikan semangat, mematikan iman dan harapan. Tapi firman Tuhan pada saat ini, pada malam ini, mengajak kita. Mari kita perjuangkan, kita berperang dengan COVID-19 ini. Dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Dan kita berdoa kepada Tuhan. Selalu berdoa. Jadi jangan kita lebih dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Seharusnya iman dan pengharapan kita yang menguasai kita. Doa-doa kita itulah, Bapak Saudara. Satu renungan buat kita, Bapak Saudara. Mengapa kita lebih takut dengan virus COVID-19 ini daripada kita takut akan Tuhan? Jawablah itu, Bapak Saudara. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita sambut renungan kita dengan Kidung Jemaat 254 baitnya yang kedua. Mari kita naikkan syafat kita, mari kita berdoa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Melalui perenungannya pada malam ini, kami disadarkan tentang pernyataan-pernyataan kami di hadapan Tuhan. Ketika kami berjanji di hadapan Tuhan, dengan pernyataan ya dengan segenap hatiku. Tapi dalam realitasnya, kami masih dikuasai atas kelemahan-kelemahan kami, atas keterbatasan yang kami punya, yang sesungguhnya hanya mencerminkan ketakutan dan kekhawatiran. Tanpa kami sadari, kami kehilangan iman dan pengharapan kami, baik secara personal maupun di dalam kehidupan perkawinan kami. Kami sudah berjanji di dalam perkawinan kami, tapi kami mengingkarinya dengan berbagai alasan kemanusiawian kami, yang sesungguhnya kami hanya menunjukkan bahwa kami lebih takut dengan apa yang kami khawatirkan dan cemaskan daripada kami takut akan Tuhan. Untuk itu biarlah firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kami bahwa kami masih memiliki Engkau, ya Tuhan. Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Tinggi, Engkau yang penuh dengan kebaikan dan rahmat. Maka biarlah firman ini mengingatkan kami akan keberadaan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, ya Bapa, di malam ini mampukan kami untuk mengingat kembali apa yang pernah kami nyatakan di hadapan Tuhan. Baik juga dalam hidup berumah tangga, baik dalam hidup persekutuan kami. Biarlah kiranya
kami semua mengingat akan janji itu, agar kami melakukan segala sesuatunya dalam kerangka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan seluruh akal budi kami. Sehingga kami jauh dari alasan-alasan kemanusiawian kami, tetapi kami mendekatkan diri pada iman dan pengharapan akan pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami di dalam persekutuan ini, 11 orang yang terpapar oleh COVID-19. Biarlah kiranya melalui doa ini mereka mendapatkan pemulihan dari Tuhan melalui proses yang harus mereka jalani. Baik itu obat-obat yang dikonsumsi maupun isolasi mandiri yang harus dipatuhi. Kiranya semuanya itu ditopang oleh Tuhan dan mereka mengalami pemulihan. Dan kami semua, mampukan kami dengan ketat menjaga protokol kesehatan kami, bukan semata-mata karena khawatir dan takut akan COVID ini, tetapi kami mau melakukannya dengan iman bahwa Tuhanlah pertolongan bagi kami. Ya Tuhan, ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang sedang mengalami terapi dan perawatan. Kiranya Tuhan Bapa Engkau menolong mereka. Biarlah mereka dikuatkan, mereka dimampukan menghadapi situasi dan kondisi masing-masing. Ya Tuhan, ya Bapa, kami juga menyerahkan persekutuan Jemaat Immanuel Semarang di dalam menggapai masa depannya. Biarlah di tengah-tengah tantangan dan hambatan yang ada di hadapannya, kiranya Tuhan Engkau menjadi perisai bagi Jemaat Immanuel Semarang khususnya, dan bagi setiap gereja dan Kristiani pada umumnya. Ya Tuhan, ya Bapa, inilah doa kami. Biarlah apa yang tidak terkatakan dan tidak terucapkan, Tuhan menyempurnakan dan Tuhan menggenapinya. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan syukur melalui kantong-kantong pundi yang diedarkan dengan mengingat kata Alkitab, Yoel 2 ayat 21 hingga yang ke-22. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut,
hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 295 bait yang kedua. Kami undang Bapak Ibu yang terkasih untuk berdiri dan kita berdoa. Ya Allah, terimalah persembahan syukur kami ini dan kuduskanlah. Mampukanlah kami menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang sesungguhnya. Amin. Dipersilakan duduk lagi. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali diundang untuk berdiri. Inilah yang menjadi pengutusan bagi kita. Laksanakanlah tugas panggilan dan pengutusanmu untuk melaksanakan misi Allah di tengah dunia ini. Kidung Jemaat 406, baitnya yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus kini dan selamanya. Bapak saudara, dengan demikian ibadah kita berakhir pada malam hari ini. Kita akan meneruskan kehidupan kita dan ingatlah kita harus menjaga kesehatan kita masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Kita berjumpa kembali di hari Rabu yang akan datang.